sedikit kitab tauhid itu tentang akidah. Tidak seorang muslim yang seharusnya seperti apaan sih menghadapi fitnah kebijakan ini. Apa sih ini sekedar mukadimah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan. Hidup ini ujian, apapun yang kita rasain di dalam kehidupan kita ini, baik itu rasa nikmat, kenikmatan atau kesusahan, itu semuanya adalah ujian dari Allah. Allah berfirman, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya kami akan menguji kalian dengan kesusahan dan juga dengan kesenangan sebagai ujian. Kemudian wa ilaina turja'un. Hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Di dalam menghadapi ujian, ketika kita diberikan kesenangan, kenikmatan oleh Allah, di mana posisi kita, keimanan kita kepada Allah? Bersyukur nggak akan nikmat itu? Kemudian ketika kita mendapat ujian berupa kesusahan, kita mampu nggak bersabar menjaga akidah kita ini untuk selalu bersabar dalam kondisi apapun, baik itu dalam kondisi kesusahan materi, rasa sakit, itu titiknya di situ. Wa ilaina turja'un. Pada kami kalian akan dikembalikan. Ketika kita diberikan sedikit nikmat sama Allah, rasa senang, kadang-kadang manusia hilang rasa syukurnya dia. Kesenangan-kesenangan itu dibuat untuk maksiat kepada Allah, lupa melakukan rasa pujinya, bersyukur kepada Allah akan nikmat itu. Tapi ketika dia dikasih kesusahan sedikit aja sama Allah, entah itu rasa sakit, langsung keluh kesah. Itulah sifat manusia. Baik kita nanti dalam kehidupan kita Allah kasih berupa kesenangan atau kesusahan, dua sikap itu kata Nabi ajar dari ahli muslim, sungguh menakjubkan keadaan seorang muslim yang apabila ia diuji dengan kesusahan, kemudian dia bersabar atas ujian itu, pahala kebaikan buat dia. Dan apabila dia diuji kenikmatan, kemudian dia bersyukur dengan nikmat Allah berikan itu ada kebaikan buat dia. Tidak akan didapati keadaan itu kecuali dalam keadaan seorang muslim. Itulah kenapa kita harus selalu memuji Allah, bersyukur, karena nikmat ini, hidup ini adalah nikmat saudara. Baik itu ujian, kesusahan, itu atau kesenangan, begitu kita mampu, pandai kita mensikapinya, insya Allah kebaikan semua. Jadi kenapa teman-teman, yuk kita sama-sama koreksi lagi keimanan kita udah benar belum dengan kondisi fitnah yang ada di sekeliling kita ini. Jangan sampai terjadi apa yang Rasulullah bilang di dalam hadisnya, bahwa kita akan mengikuti sedikit selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, hingga akhirnya mereka masuk ke lubang kecil, lubang biawak pun kita masuk ke dalamnya. Itu kebiasaan siapa ya? Orang-orang di luar Islam, orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Dari apanya? Pagi kita beriman, sorenya kita kafir. Sore beriman, paginya kita kafir. Contoh dalam kondisi yang sekarang, tadi sedikit teman-teman kita bahas dari depan. Ketika kondisi apa sih yang sekarang pandemi, oke, harus begini, harus begitu. Sebenarnya jurusnya udah dikasih sama Allah. Untuk terhindar dari fitnah itu, banyak-banyaklah kalian memohon perlindungan yang 4. Setelah kalian selesai membaca tasyahud akhir,
kita nggak amalin, akhirnya kita masuk ke dalam fitnah itu. Itu sebenarnya salah satu jurus yang Rasulullah ajar. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya, wa min fitnatil masiihid dajjal. Fitnah hidup, fitnah mati. Ketika kita hidup itu kita akan diuji terus sama Allah. Kalau kita benar-benar berlindung dari itu, insya Allah Allah yang jaga. Entah bagaimana mereka bersiasat, siasat Allah akan lebih wa makaru Allah. Wallahu khairul makirin. Allah yang akan jaga kita selama apa? Ini keimanan kita benar kepada Allah. Di sini akan kita bahas tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Pelan-pelan kita susun lagi akidah kita dari awal hingga nanti kita selesai bahas itu. Saja, mudah-mudahan kita mulai kajian kita dengan membaca doa sama-sama kita mohon kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita mulai. Di halaman 4 ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan benteng pertahanan seorang muslim. Akidah secara bahasa atau secara etimologi adalah dari kata aqada yang berarti ikatan, ikat, aqada ikatan. Jadi ketika itu mengikat hati kita kepada siapa? Kepada Allah. Tidak. Atau istilahnya begini, ketika seseorang beritikat untuk melakukan ini, berarti apa yang maksudnya? Dia telah mengikat hatinya kepada sesuatu itu. Ikatan tentang hati kita, iman kita kepada Allah, seperti firman Allah di surah Al-Baqarah 256. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ketika dia beriman kepada Allah dan imannya itu senantiasa melekat di hatinya kepada Allah, berarti dia sudah telah berpegang kepada tali ikatan ya. Itu akidah. Berarti keimanan. Boleh disimpulkan seperti itu ya. Keimanan kita kepada Allah jangan lepas. Ketika kita berlepas diri kepada tauhid, tandingan-tandingan atau arbab-arbab yang lain selain Allah, berarti kita sudah menggantungkan hati kita hanya kepada Allah. Seperti Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu qul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Allah tempat bergantung. Simpel sebenarnya. Asal kita bisa memahami. Intinya cuma apa? Membahas tentang keimanan. Ketika kita dihadapin pada suatu urusan yang berkenaan dengan kehidupan kita, urusan ini urusan dunia, urusan akhirat, mana yang kita harus dulu? Iman. Itu sebenarnya balik lagi ke iman. Allah akan kembali lagi kepada diri kita. Seperti hadis Rasulullah bilang, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Mau kita sendirian, mau kita dilihat orang, mau enggak dilihat orang, tapi dimanapun kita berada, kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Contoh, di tengah teman-teman kita, kehidupan kita sehari-hari boleh aja kita kelihatan takwa. Waktu kita sendiri kita takwa enggak? Tapi nilai sendiri keimanan kita, ini sebenarnya bisa nilai.
posisi iman kita ini ada di level mana sebenarnya? Di antara di tengah-tengah kehidupan kita sama teman-teman, dengan azan bisa kita bahas tepat waktu sholat berjamaah. Waktu sendiri bisa nggak kita seperti itu? Atau ketika kita disibukin sama kehidupan dunia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di mana posisi kita? Renungin aja. Ada di mana gitu? Ada di lampu merah di atas waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita beriman, walaupun sebenarnya Allah memberikan uzur, cuma nanti kembali lagi gitu. Di mana ini? Ya, itu secara bahasa. Tapi akidah itu ikatan ya, pertama. Kemudian akidah itu juga amalan hati. Iman itu karena iman adanya di hati, berarti ini berkenaan dengan keyakinan gitu. Mau dibawa hati kita kemana? Karena ketika peristiwa Amr sahabat jika ditanya, ya Rasulullah, saya sama paksa untuk tidak mengatakan beriman kepadamu. Tapi kalau nggak diseksa, tapi hati kamu gimana? Ya, saya tanya apa? Ya, mana akidah kamu jangan lepas. Itu lemah kita, walaupun perbuatan fisik kita berbuat di luar pada hati kita, apa? Bisa ada loh. Nanti kita bahas yang lain. Kemudian akidah secara syariat, secara istilah atau terminologi yaitu iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari kiamat. Nah, ini termasuk salah satu cakupan dari rukun iman. Qadar dan qadar. Berarti kita harus percaya takdir. Ingat nih. Pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, takdir baik dan takdir. Ingat ya, takdir baik dan takdir garis bawahnya. Dari awal kita sudah tekanin takdir baik dan takdir. Surah Al-Kabut, buka Quran ayat berapa ya? Aku dimati juga masalah. Ada Quran nggak sih buka? Quran kelima ayat berapa? Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya surat berapa? 35. Kalau langsung dari ke maut. Al-Anbiya ayat 35. Surah ke? Surat berapa dia? Ya, Ada 21 loh. Ada 21. 21.
Iya, suatu kebenaran. Satu ya. Ayat berapa, Be? 35. Ayat 35. Ayat 35. Ada, Be. Baca. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Berarti beriman kepada kodok dan kodok. Karena Allah udah ingetin di dalam Quran. Kami akan uji kalian dengan apa? Bisyarri wa khairi. Keburukan dan kebaikan. Berarti takdirnya kodok penerapan yang buruk dan kodok penerapan yang baik dan yang buruk dari Allah. Merupakan bagian daripada rukun iman. Dia kita diuji sama Allah dengan kesusahan. Itu kebaikan atau keburukan? Contohnya, Allah kasih kita nggak punya duit, itu baik atau buruk? Buruk. Siloko ya. Kita dikasih sakit, sakit, itu baik atau buruk? Tergantung kaki. Mata manusia menilainya Buruk. buruk. Mata manusia menilainya buruk. Tapi ada hadis yang mengatakan tidaklah seorang muslim merasakan kesusahan, kesempitan, kesakitan kecuali dia akan menghadap Allah dalam keadaan suci bersih. Berarti sakit itu adalah mensucikan diri. Diri kita dilebur sama Allah dari dosa. Kebaikan dan keburukan berarti. Kebaikan. Dikasih nggak punya duit nih kita dikasih punya duit lebih deh. Dalam satu bulan ini kita pegang duit 10 juta. Ke masjid atau ke mall gitu? Wah, sering. Wah, Pegang duit 10 juta ke masjid atau ke mall gitu? mal. Nggak punya duit 5 waktu di masjid 5 waktu tepat terus. Berarti Allah kepengen kita kebaikan atau keburukan? Di mana manusia merasa susah? Baik buat kita berbuat baik dengan Allah. Kita diuji nggak punya duit, kita nggak punya duit nih. Itu keburukan apa itu kebaikan buat kita? Kan di sini Allah bilang, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan kembali. Allah uji kita nih dalam satu hari ini kita nggak pegang duit sama sekali. Itu kebaikan atau keburukan? Burukan. Burukan. Siapa yang bilang kebaikan? Dan itu bahasa dia nggak punya duit. Kemana kita? Mau ke masjid. Masjid doa. Di masjid Ya, kita benar. berdoa. Oh, minta. Berdoa sama Allah, kita berzikir sama Allah, kita istighfar sama Allah. Nangis. Nangis. Begitu kita dikasih lagi rezeki sama Allah, kemana gitu? Siapa berdepsi? Boleh di otak kita deh. Ini. Gua begini nomor rekening. Begitu nomor rekening ditanya, dia belum masuk. Pakai PIN bayaran kita lah ada gitu. Beli. Nanti begitu pegang duit kita duduk lagi nggak di masjid sama Allah? Enggak. Lewat. Masya Allah. Berarti di mana kesusahan yang Allah kasih buat kita? Atau kondisi tadi sakit tadi saya 3 hari gitu. Kurang enak badan atau pilek atau dia batuk. Itu kebaikan atau keburukan? Burukan sakit. Sakit, keburukan buat Arif. Coba, hadis Nabi apa? Nabi bilang, tidaklah
menimpa seorang muslim rasa susah, rasa sakit, rasa kepayahan, kemudian dia menghadap Allah tidak lain dalam keadaan dia akan uji. Kan soal baru. Pasti rasa sakit itu adalah pelebur dosa. Dengan diberi rasa sakit kita sabar, berarti kebaikan buat kita. Banyak keburukan yang Allah kasih begitu. Di satu sisi Allah pun mengatakan bahwa itu adalah keburukan. Ayat yang lain surah Al-Baqarah berfirman, "Balana berbanakum syai'in minal khaufi wal junub." Kami akan senantiasa menguji kalian dengan sesuatu. Rasa takut itu keburukan. Waju al-lapar keburukan. Panafsin minal awal wal anfusi wasamarat, kekurangan, rasa kekurangan itu satu keburukan. Allah memang sebutin juga dalam ayat yang lain, itu memang keburukan buat kita, wajar kalau kita menilai keburukan. Coba kaji lagi rasa keburukan itu, ketika kita kaji artinya apa? Ada kebaikan. Nggak ada keburukan yang Allah kasih buat kita. Kan Nabi bilang, tidaklah keadaan seorang muslim sungguh menakjubkan, tidak akan didapati hal itu kecuali dalam diri seorang muslim. Ketika dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar, kebaikan buat diri. Dikasih kenikmatan, dia bersyukur, kebaikan buat diri. Tapi semuanya baik. Cuma terkadang sudut pandang manusia itu terbentur sama pandangan zahir. Ngelihat diri kita sakit, kita lihatnya orang yang jalan. Dia bisa menikmati yang lain, pemandangan. Oh, saya kan dulunya di rumah aja, jalan luas, jalan luas. Sebenarnya kondisi itu kalau kita sabar, pakai aja buat berzikir, minta ampun sama Allah. Nikmat, gak kepikiran dong, gak pikiran pengen ini, pengen kesana. Kita memandangnya ketika kita dirasain rasa sakit yang kurang nikmat buat badan kita ngukurnya dengan orang yang sehat. Jadi seolah-olah itu burukan buat kita, padahal kebaikan semua gak ada. Ya lanjut sedikit lagi. Kemudian syariat itu terbagi menjadi dua, yaitu i'tiqadiyah dan amaliyah. I'tiqad maksudnya akidah, amalan hati. Nah, i'tiqadiyah adalah hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal, yang tidak berhubungan dengan tata cara amal seperti keyakinan. Tapi adalah amalan hati. Jadi kita beriman, percaya bahwa Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta ini, bahwa Allah adalah zat yang menurunkan rezeki, walaupun sosoknya zatnya nggak bisa kita lihat dengan zahir mata kita percaya dengan adanya Allah yang menciptakan alam semesta ini dan mengurus kehidupan manusia dan yang makhluk-makhluk yang lain yang ada di atas muka bumi. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita percaya. Itu dengan apaan? Dengan disertai amalan amaliyah, amalan zahir, amalan badan. Seperti kita sholat itu mencakup berapa? Amalan zahir dan amalan hati, amalan batin. Amal iman itu harus disertai dengan amalan zahir. Ketika kita menolak kemungkaran, yang pertama apaan dulu? Lahir batin dulu kita tolak. Sampai Nabi bilang kalau nggak mampu, oke, itulah selama-lama iman. Karena memang kita nggak punya kekuasaan untuk mengubah kemungkaran. Ya lanjut. Amaliyah adalah amalan segala yang berhubungan dengan tata cara amal seperti sholat, zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Yang bagian ini disebut juga
far'iyah atau amalan cabang-cabang agama. Karena ia dibangun di atas i'tiqad, di atas akidah. Benar dan rusaknya amalia tergantung dari benar dan rusaknya akidah kita. Itu. Benar dan rusaknya amalan kita tergantung dari amalan akidah kita. Yang tadi kita bahas itu tentang dia kan sebagai zahir perbuatan Nabi Khidir salah secara zahir ketika dia membunuh anak kecil. Tetapi ternyata Nabi Khidir punya alasan tertentu yang belum turun dari Nabi Musa. Bingung kan? Bingung nggak? Sama nggak ya? Jadi dia paham ya. Nah, maka akidah itu bisa dikatakan sebagai fondasi. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim membangun fondasi Ka'bah, katakan Allah wa idzib tala Ibrahim qawaida. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun fondasi. Wa ibtala Ibrahim qawaid. Al-qawaid itu qaidah atau fondasi. Maka akidah ini dikatakan sebagai fondasi agama kita sebagai band dan pertahanan kita. Dan betul. Wa ibtala Ibrahim qawaid. Loro. Satu 24. Enggak boleh. Yang buat ini dia. Sudah 7 nih. 127. Habis 27. Baca deh. Wah, itu. Wa izyar fa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kaidah di sini ada al-qawaid itu adalah fondasi dasar. Untuk beramal seorang muslim maka sangat dibutuhkan fondasi yang sangat kuat. Berarti akidah kita harus kuat untuk kita bermuamalah di dalam kehidupan hari-hari kita. Dan ini nggak akan semua kita bahas, mungkin pada maghrib kita lanjutin lagi ya sampai saya. Terus sementara kita tutup sementara dulu sampai di sini sambil nunggu azan maghrib. Setelah sholat maghrib kita lanjut ke pembahasan berikut. Untuk sementara kita tutup belum dengan kafarat, dengan cukup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.